ini saya lanjut ke jepit bebas. Baru terjepit sebelah. Recording in progress. Kalau jepit bebas ya, bisa kita bilangnya jepit bebas. Ini langsung soal ya. Ya nggak apa-apa, kita langsung main soal aja. Jadi, kalau ada jepit bebas, jepit itu, kemarin kan saya ulang sedikit ya. Kemarin kalau kita roll, ada 3 jenis peletakan ya. Kalau roll itu cuma nahan vertikal aja kan, bisa gerak kiri kanan. Kalau kita sendi, nggak ada rodanya gini, ini nahan vertikal dan horizontal. Jadi ini peletakan yang dapat menahan vertikal dan horizontal, tapi tidak menahan momen. Nah, kalau sekarang ini momen, ini ya, jepit gini ya, dia bisa menahan vertikal, bisa menahan horizontal, bisa menahan rotasi. Jadi yang di atas ini nggak langsung jatuh gitu ya. Ya paling kalau dia agak bengkok di ujung gitu ya. Di sininya betul-betul terjepit, ya. Kayak pohon ya, kayak pohon. Jadi kalau kita bilang itu kayak pohon yang bisa tumbuh gitu ya. Pohon, kenapa pohonnya nggak jatuh gitu kan? Karena di sini dia terjepit. Peletakannya seperti terjepit, bisa menahan momen. Lain halnya kalau kita mendirikan batang gitu ya. Ininya kita pegangi pakai apa ya? Ya ini kan batangnya kan nggak mungkin bisa turun. Mungkin di sini kita kasih sedikit tahanan gitu ya. Tapi kalau misalkan dia didorong dari sini, bisa jadi dia langsung jatuh. Kalau pohon kita dorong kan nggak jatuh, berarti ini terjepit, bisa menahan balik dorongan kita, ada momen yang bisa ditahan. Tapi kalau didorong dia langsung jatuh aja, berarti tidak bisa menahan momen di sini, langsung jatuh, itu ya bedanya ya. Jadi kayak engsel pintu gitu ya, namanya ini pintu didorong kan, pintu kan bisa buka tutup ya, kalau jepit nggak bisa buka tutup. Oke. Nah, soalnya seperti ini, kita coba soal beban rata dulu. Beban terpusat ya. Jadi kemarin kan saya catat lagi ya, kalau secara global, searah jarum jam kita perjanjiannya positif, berlawanan jarum jam negatif, arah ke atas ini positif, arah ke bawah negatif, arah ke kanan positif, arah ke kiri negatif ya. Ini secara global. Kalau nanti secara kita hitung diagram gaya dalam, itu nanti kita bisa lihat kiri, bisa lihat kanan ya. Kemarin. Ini positif, ini negatif. Ini positif, ini negatif. Kalau dia tarik positif, kalau dia tekan negatif. Ya. Ini harus selalu diingat ya, dicatat lah. Dicatat aja. Ini buat yang global. Ini buat gaya dalam ya. Gaya dalam. Nah, soal kita ada batang terjepit ya, terjepit di sini, dijepit di sini. Jadi kayak cantilever gitu ya. Kayak kanopi. Ada beban 10 ton di titik C jaraknya 5 meter dari jepit. Sisanya ini berarti 1 meter ya, karena kan totalnya dari soal 6 meter. Oke, jadi di jepit sini kita ada tahanan vertikal, kan kalau nggak ada vertikal batang ini jatuh ke bawah ya. Ada dia nahan vertikal sama nahan momen, bisa nahan momen, Kita asumsikan dulu searah jarum jam gitu kan, positif. Asumsikan dulu searah jarum jam. Horizontalnya nggak ada ya, karena tidak ada gaya luar. Ini kan gaya luar ya, gaya luarnya cuma ada ditekan ke bawah. Kecuali ada gaya luar narik gitu ya, berarti nanti ini bekerja, dia akan menahan supaya tidak tertarik kan gitu ya. Tapi kalau nggak ada yang narik, nggak ada yang tekan, ya nggak ada yang nahan. Sehingga nanti kalau kita bikin sigma H juga sama dengan 0. Kita mulai ya. Misalkan kita mulai dengan sigma H ya, sigma H sama dengan 0. Di sini misalkan kita sebut ada HA gitu ya. HA. Ya HA nggak ada apa-apa, udah nggak ada lain, sama dengan 0 gitu ya. Jadi HA sama dengan 0. Nah berikutnya
kita sigma V sama dengan 0. Jadi kita selalu buat 3 ya, sigma A, sigma V, sigma M. Sigma V sama dengan 0. Ini ya, ada RAV ke atas ya. Jadi kita lihat secara global ya. Yang kiri ini aja. Ya, kita lihat soal yang kiri ini aja. Ada momen. Momennya kita sebut MA. Ini kita sebut VA aja ya. Saya lebih biasa gitu ya. VA ya. Vertikal titik A ya. Jadi di sini ada gaya apa saja di sini? Gaya vertikalnya. VA dan P, Pak. VA dan P ya. VA ke atas ya. Ke atas berarti positif ya. Plus VA. Terus P ini kan ke bawah ya. Di jumlah harus sama dengan 0. Sehingga VA sama dengan 10 pindah kanan, VA sama dengan 10. Karena hasilnya positif, berarti asumsi kita yang ke atas ini benar. Berarti dia ke atas 10. Ya kan? Ke atas 10, ke bawah 10 kan di jumlah 0 ya. Jadi kalau ada yang dorong ini ke bawah 10, pertakannya kenaan 10 supaya imbang. Sampai sini apa ada pertanyaan? Ada ya. Sekarang saya ke sigma M ya. Momen, kita mau momen di mana? Sembarang. Di A bisa, di C bisa, di B bisa. Ini sigma momen ya, jadi kita nggak lihat kiri kanan, kita secara global. Mungkin ada yang mau request A, B, C? B, Pak. B ya. Kalau B, oke, di B. Berarti kita punya gaya pertama apa yang mau dipakai? Apa dulu? Ini ada 10, ada MA, ada VA ya. Kita punya tiga gaya ya. Kita punya 3 gaya, titik putarnya di B. Jadi kita misalkan kita mulai dari 10 ya. Kira-kira 10 ini akan buat batang ini, kalau titik putarnya di B, dia akan bergerak negatif atau positif? Negatif. Negatif ya. Berarti minus 10. Nah, ini kan gaya. Momen itu adalah gaya kali jarak. Ini jaraknya 1 meter ya. 10 kali 1. Terus kedua ada gaya VA ya. Gaya VA. Ini kira-kira positif atau negatif terhadap titik B? Karena kan kita nyarinya sigma MB ya. Positif, Pak. Positif ya. Positif 10 kita kalikan dengan 6. Nah, kemudian kita punya gaya MA ya. MA ini berupa gaya ya. Ada gaya di peletakan sini namanya gaya. Kalau sudah gaya momen, dia tidak perlu dikali jarak lagi ya. Karena momen itu satuannya ton meter. Kalau gaya biasa kan ton, makanya perlu kita kali dengan jarak meter kan, jadinya ton meter. Kalau momen itu sudah ton meter ya, berarti ini momennya kita asumsinya positif ya. Positif. Tambah MA sama dengan 0, gitu ya. Berarti MA sama dengan, ini minus 10 pindah kanan jadi 10, plus 60 pindah kanan jadi minus 60. Jadi sama dengan minus 50. Karena minus 50, berarti asumsi kita ini salah. Berarti dia arahnya itu sebenarnya ke sini. Nah, sebesar 50. Ya, arahnya ke sini. Berlawanan jarum jam. Ya kan? Kan dari sini kan akan dekat ke sini ya. Berarti kan ditahannya kan tahan kebalikannya supaya nggak gerak. Sampai sini apa ada pertanyaan? Itu minus 10 kali 1 itu yang dari mana, Pak? Ini 10. Jaraknya 1 meter. Kan kita di titik B. 10 kali 1. Kalau yang ini 10 kali 6. Pak, ini kan jepit ya. Kenapa MA-nya punya arah, Pak? Sorry, kenapa? Ini kan
jepit kan, kok bisa Jepit, punya iya. arah gitu. Jepit. Jadi kalau jepit kan dia nahan momen kan? Betul kan? Berarti tetap momennya punya arah ya Pak? Iya dong, kalau nggak punya arah, dia muter kemana kan? Ya ini arahnya, positif atau negatif. Loh kayak VA lah. VA kenapa punya arah? Kan ada juga, positif atau negatif. Kalau nggak punya arah kan dia nggak berputar berarti. Jadi dia menahan putaran maksudnya. Oh iya, jangan bingung. Itu menahan putaran ya. Nah, di sini kan nggak bergerak nih, kunci 0 gitu kan. Mungkin mikirnya, ini 0 kenapa kok bisa berputar gitu ya. Iya Pak. Ya, ini kan terjepit. Di sini kan ada yang dorong kan. Berarti kan menyebabkan momen. Kalau nggak dibales dengan momen di sini kan dia berputar gitu kan. Paham ya? Karena ini berputar, yang ini harus nahan dibalas arah sebaliknya supaya kalau dijumlah itu 0. Jadi di sini tuh nahan balik. Kalau di sini nggak nahan, misalkan bawah ini nggak bisa nahan momen 0, ya jadinya dia sendi. Ini kalau ada yang dorong ya langsung batang ini jatuh aja ke samping, plok gitu ya. Paham nggak kira-kira cara penjelasan saya? Kalau belum paham nggak apa? Yang belum paham di mana? Lagi. Betul nggak maksudnya gitu? Paham Pak. Iya, jadi momen ada arahnya ya. Dia akan selalu melawan gaya yang luar ya. Kalau mau jadikan 0, jumlahnya nanti pasti 0. Berarti arahnya mungkin Pak turun naik gitu aja mungkin arahnya, bukan muter sebenarnya. Kalau Momen tuh muter ke sana apa ke sini. Momen kan, kita bicara momen ya. Iya ya. Momen tuh berputar. Misalnya tadi gini, nah ini ya titik B ini kan. 10 ini kalau ditekan ke bawah kan akan membuat B ini, akan membuat batang ini berputar ya ke sana kan. Kalau titik pusatnya di sini. Atau kalau saya balik, titik pusatnya jangan di sini, titik pusatnya di peletakan. Nah, titiknya di sini. Aslinya kan peletakannya kan di peletakan sini ya. Nah, ada gaya 10 ke bawah. Berarti kan dia berusaha membuat batang ini bergerak ke arah sini kan. Ini setuju nggak? Setuju Pak. Nah, tapi kan batang ini kan kita nggak mau begitu. Di sini kan jepit. Dia nggak bisa bergerak. Maka dari itu supaya bisa kembali ke asal kan dilawannya begini kan. Betul Pak. Balik lagi. Oh ya paham Pak. Sigma momen sama dengan 0. Pak berarti kalau misalkan T-nya itu di titik D itu Ini. Ya MA-nya itu 60 ya Pak? Iya, kan 10 kali 6 jaraknya. Nah ini. Oh, betul. Ya Pak, paham Pak. Ya. Nggak apa-apa tanya aja, karena ini penting ya awal-awal. Nanti habis ini saya bahas yang sulit lagi. Soalnya ini kan cuma satu gaya aja. Kalau mau susah itu ya, ada gaya lagi di sini, ada gaya lagi begini, ada gaya lagi begini. Nah itu satu-satu dijumlah. Nanti aja habis ini. Kita ke diagram momen ya, diagram momen. Karena nggak lengkap harus sampai diagram momen. Jadi, nah, ada diagram N, diagram D atau V biasanya, bersama diagram momen. Gaya dalam ya. Nah, diagram N itu yang ini. N, D, M, D. Ada nggak gaya horizontal di sini? Nggak ada Pak. Ada ya. Berarti diagram N-nya nggak ada. 0. Tidak ada gaya gini. Tekan ataupun tarik ini nggak ada. Nah, sekarang kita ke diagram D ya. Kita mulai dari ujung kiri. Di sini ada gaya vertikal kan? Gaya vertikal. Kita lihat kiri ya. Kalau kita lihat kiri, berarti kita lihat yang sini ya. Nah, ini yang kita lihat. Karena kita mulai dari kiri. Kemarin kan saya sempat jelasin ya, kiri atau kanan. Dia naik 10 kan? Ke atas 10. 10. Dari titik A dia lanjut sampai titik C ya, nggak ada gaya apa-apa sampai titik C dia turun 10 ke 0. Terus nggak ada gaya lagi sampai B. Ini diagramnya. Berarti dari sini ini diagramnya seperti ini. Nah, berarti ada gaya geser di dalam batang tuh di area sini aja, besarnya 10 kayak gitu cara bacanya. Di sini tuh di dalam batang ini tuh ada gaya geser.
Gaya tekan. Ya geser lah, gaya geser. 10. Nah, V ini ada pertanyaan cara bikin diagram V. Mirip kemarin ya. Terus kita diagram momen ya. Nah, diagram momen ini biasanya sih tetap kita hitung ulang ya. Di beberapa titik ya. Baru nanti disambung kayak kemarin. Tapi kalau kita tahu di titik A ini kan momennya kan ini ya, minus 50 ya. Minus ya, kan ini ya. Nah ini ya, kita lihat dari kiri Pak, minus 50. Nah, kalau mau tahu ya kita hitung momen di C. Momen di C ini, karena di sini kan nggak ada gaya. Kira-kira momen di C berapa? Ada yang bisa nggak tanpa ngitung sudah langsung tahu momen di C berapa? Kalau momen di B berapa? Ada yang tahu momen di B? Ada momen nggak di B? Di B harusnya 0, Pak. 0 ya. Sekarang C, kira-kira C ada momen nggak kalau kita lihat kanan? Ada, Pak. 50, Pak. Sorry, berapa? 50, 10 kali jaraknya itu, Pak. 5, Pak. 10 yang mana? 10 yang VA apa yang P? 10 ton itu kan untuk P-nya, Pak. Momen kan gaya kali jarak. Berarti kan jaraknya... C kan? Iya, Pak. C loh. Yang C Kalau bener. momen di C harusnya cuma 10 ton, Pak. 50, karena jaraknya 5. Karena momennya di C kan, jadi nggak ada jarak. Iya, nggak ada jarak. Ini nggak ada. Ini tidak mengakibatkan momen. Iya nggak? Ini tidak mengakibatkan momen. Karena dia mendorong di C kan? Yang mengakibatkan momen yang ini kan? Ya, plus 10. Oh iya benar ya, Pak. Sorry. Ya, plus 10 kali 5, betul kan? Iya, Pak. Jangan lupa dikurangi ini. Ya, misalkan MC, bukan sigma ya, kita bukan bicara sigma, kita bicara MC biasa. Ada ini kan, 10 kali 5. Terus ada gaya apa lagi? Ini kan? Iya, yang min 50, Pak. Minus 50. 10 kali 5 minus 50. Nol. Nah, sekarang saya tanya, kenapa nggak lihat dari kanan? Karena kanan momennya 0, Pak ya. Di kanan 0, nggak ada gaya apa-apa. Jadi kalau lihat dari kanan nggak usah ngitung, ini 0. Bedakan ya, kalau tadi kita global titik C, kita akan menjumlah total semuanya. Kalau kiri ada gaya, kanan ada gaya, kita total, makanya pakai ini. Tapi ketika kita ngitung momen, kita hanya melihat satu sisi. Kalau kiri berarti kita cuma lihat sini. Kalau kanan kita cuma lihat sini. Gitu ya. Makanya ada lihat kiri apa lihat kanan. Karena kalau kita lihat dua-duanya, kita lihat kiri kanan semua di total, pasti akan selalu ketemunya 0. Kan kiri jumlah kanan kan pasti 0, makanya sigma total. Makanya kita ini kan cari MC, gaya dalam. Jadi gaya dalam di situnya. Nah karena ini 0, ya sudah berarti garisnya gini. Itu kunci itu Minus kan, minus 50. kunci saya. Nggak tahu. Ya hitung kiri juga nggak apa-apa. Ketemunya kan 50 minus 50, 0. Kanan 0. Oke? Apa ada pertanyaan soal yang paling gampang ini? Soal cepet bebas paling gampang ini. Nunggu baju saya. Sorry, Pak. Tadi kan momennya ke atas ya kan? Minus ya. Laundry itu. Momen ini perletakan, momen di perletakan. Ya. Jadi itu jadi plus atau memang masih minus, Pak? Ini apa? Ini secara global ini minus. Minus 50 kan dia arahnya gini. Ya kan? Gini kan? Minus ya. Oke, Pak. Ya. Jadi kan minus di sini ya. Kita mulai dari kiri bikin diagramnya. Minus 50, terus di ujung sini 0. Berarti dia mengecil momennya. Misalkan nggak yakin kalau dia kiri, lihat di sini. Soalnya hitung tengah-tengah. Kalau tengah-tengah sini kan berarti minus 50 dikurangi 10 kali 2,5 kan? Kan jadi 25. Minus 25 kan ini.
Oke ya, saya coba soal lain ya. Bisa dapat satu soal lagi. Saya carikan soal ini ya, dari minus 50 ke 0. Nanti bisa lihat yang ininya kan sama ya. Nah, 10 plus 10 ke 0. Nah, ini yang miring-miring. Mau coba yang miring-miring kah? Kalau yang miring-miring nih, ini yang bahan rata kayak kemarin. Segitiga, nggak ada yang kombinasi ya. Nah, ini kombinasi ini. Tapi lebih susah. Ini aja dulu deh. Masih ada satu-satu dulu. Sekarang kemarin kan kita sudah belajar yang ini kan. Bulan-bulan kita sudah belajar yang sendi-sendi yang beban rata kan. Kan sudah, beban rata kan sudah. Sudah Pak, beban rata Pak. Ya, nanti kalau jepit juga sama. Tapi kita minggu ini kita coba yang beban miring ya. Ini ya. Ini aja Turunan sekarang. Ya. Yang vektor turunan tuh Pak ya? Bukan. Ya enggak. Vektor turunan enggak ada. Jadi cuma vektor. Ya kita bagi aja. Bentar. Cobalah ini ya. Jadi karena ini jepit, dia menahan horizontal. Ini ya, momen A. Ini saya ganti namanya jadi horizontal A. Saya ganti nama jadi PA. Ya, nah, vertikal A, horizontal A. Lengkap ini. Oke. Saya tulis lagi biar apa. Tapi lama-lama harusnya saya sudah nggak boleh tulis. Harus hafal. Ini yang global ya. Oke. Sekarang kita punya sigma A, sigma V, sigma M. Nah, sebelum itu, kalau ada gaya miring, kita harus pecah ya. P1 ini 2 ton, P2 ini 3 ton, P3 ini 4 ton. Jadi kalau dia miring, kita harus pecah dia ke vertikal dan horizontal. Jadi kalau miringnya panahnya ke sana, berarti dipecahnya gini ya panahnya ya. Nah, ini kan ada sudut 60 derajat. Jadi yang rata, saya agak lupa. Recording in progress. 3,464. 3,464. Itu ya, yang saya hapus biar nggak. Ini hapus, ini hapus, ini hapus. 3,464 arah ke bawah. Jadi gini, P2 ini sudah nggak ada, P3 ini sudah nggak ada, sudah digantikan dengan vertikal dan horizontal. Kita pecah ya. Yang tadinya 4 ton ke miring gini udah berubah jadi ke bawah 3,4 ton dan ke kiri 2 ton. 2 ton. Nah, pecah gini apa ada pertanyaan nggak ya? Pecah gini. 3,46. Wah. Ada pertanyaan nggak cara pecah ini? Nggak ada ya? Kalau ada pertanyaan nggak apa-apa loh. Itu berarti kan intinya momen miring itu nggak ada Pak ya, dibagi dua di dua arah yang cos sama sin tadi itu Pak ya? Momen kan dia berputar, dia nggak ada horizontal vertikal. Jadi momen tetaplah momen. Iya Pak. Ini khusus gaya ini, gaya terpusat. Ya, tadi satunya, siapa lagi tadi mau tanya?
Pak, jadi 3 tonnya tadi berubah jadi itu tadi ya Pak, vertikal horizontal tadi Pak? Ya, kita pecah jadi vertikal dan horizontal. Karena kita bisa ngitungin cuma ini kan, arah vertikal, arah horizontal. Oh Jadi iya kita Pak. pecah. Dan Pak, itu cos 45 derajat dengan sin 45 derajat itu sama ya Pak? 2,121. Iya, sama. Karena cos 45 itu setengah akar 2. Sin 45 juga setengah akar 2. Jadi sama. Jadi ini tadi 3 ton dikali setengah akar 2. Pakai kalkulator aja. Pasti sama kalau 45 derajat soalnya kan. Kalau kita dorong gini lah, kalau kita punya meja kan, kita dorong arah 45 derajat, pasti sama lah ini kebaginya. Tapi kalau kita makin dorongnya makin ke gini, nah, pasti yang horizontal akan lebih besar daripada vertikal. Setuju nggak? Apalagi kalau kita dorongnya full horizontal. Ya kan lebih cepat kan ini kedorong kan? Kalau kita mulai naikin derajatnya kan, tambah lama kan tambah susah kedorong. Kalau kita naikin lagi sampai dari atas gini kan malah nggak bisa kedorong kan? Kita tekan ke bawah malah kan anggapannya kan? Nah, jadi transisinya tuh gitu. Jadi dia imbang tuh ketika 45 kan. Pembagian berubah jadi vertikal dan horizontalnya tuh imbang. Logikanya masuk ya? Boleh sih Pak. Jadi kita tuh menggantikan gaya diagonal menjadi gaya vertikal dan horizontal. Kalau dijumlah dia akan kembali ke dia sama intinya. Itu cuma menggantikan supaya bisa dijadikan diagram. Ini gitu. Oh, ada yang nyari. Ada yang mau tanya? Lanjut Pak. Oke. Sekarang berarti kita mulai dari sigma H sama dengan 0. Oke, ada gaya horizontal apa saja di sini? Kita mulai dari kiri ya, dari A ya. Ada HA ya. HA ini positif ya. Kemudian kita lanjut, ada 2,121 ini ya. Ada. Positif juga ya. Plus. Terus horizontal lagi, ini ya, minus 2 ya. Ya, Kiri. negatif. Ya, sama dengan harus 0 kalau dijumlah. Berarti HA sama dengan minus 0,121 ya. Oke. Berarti Ya, Pak. ini salah arah. Ini harusnya ke kiri. 0,121 kan gampang ya dilihat, ini 2,121 ke kanan, ini 2 ke kiri ya, ini 0,121 ke kiri kan, bantu ini kan. Jadi kalau dijumlah itu 0. Udah ketemu. Kalau sudah sigma H, gampang-gampangan kita sigma V. Sigma V sama dengan 0. Ada VA ke atas ya. P1 minus ya. Minus Pak. 2. Ini minus lagi ya. Ya. Ini minus lagi. 3,46. Ya, berarti VA sama dengan 4,121. Ini 3,464 tadi kalau nggak salah ya. 3 angka belakang koma. 47,595 ke atas. 7,595. Oke, karena semuanya kan ke bawah ya. Gampang-gampangnya semua tuh turun ke bawah. Ini ya pasti ke atas, 17 semua buat supaya sama dengan 0. Oke ya, saya sudah bisa lebih cepat harusnya ya. Lebih gampang ya, gampang. Terus, sekarang tinggal momen kan. Tinggal momen nih. Mau bikin momen di mana nih? Paling gampang di mana? Sama aja sih. C. Mau di mana? Mau di C? Sama aja, karena ini global. Ya, Enaknya di B, Pak. Ya? Hah? Di mana? C. Enaknya di B, Pak. B, ada B. Loh, B yang paling gak enak. Ide aja Pak, tengah-tengah itu Pak. Ya, C, D, E, A itu sama. Kenapa? Kenapa B paling gak enak? Karena di B gak ada gaya. Jadi Nol. kita totalnya banyak.
kalau kita di D misalkan ya, ini sudah nggak ikut hitungan ini, ya kan? Karena dia langsung di titik pusat. Paham ya? Kurangi 1. Kalau kita di B, semua gaya nih ikut kali momen, tambah panjang. Di C, Pak. Ya, C boleh, D boleh, biasa orang ambil A. Biar nggak bingung-bingung. C aja ya. Oke, berarti sigma M di C. Biasanya ya C aja, apa? Oke, sigma MC sama dengan 0. Dari kiri ada di C ini bisa berputar karena apa? Momen A ya? Ya, karena ada A, MA. Ya, Momen kita A. ada positif dulu, kita ada positif. HA ini bisa membuat dia berputar tidak? Kalau ditarik lurus ke kiri. Nggak bisa ya? Semua yang horizontal Tidak, nggak bisa. Semua yang horizontal nggak bisa, karena semuanya ngarah ke sini. Semua yang horizontal nggak bisa. Berarti kita punya VA ya. VA ini positif, ya, dia dorong ke sana. VA itu 7,5, aduh saya ingat 7,6 aja lah. Tulis pakai mouse agak susah. Dikali berapa VA? 1. 1. Pilih 1. Ya, habis itu P1 nggak ada ya. Kita eliminasi ya, karena nggak ada jaraknya 0. Terus 2,121 yang ini. Dikali 2, Pak. Dikali 2, ya 2 betul. Dia dorongnya positif ya. Ya, Terus terakhir 3,444 ini juga positif ya. dikalikan 3. Dikali 4 kurangi 1. Kali 3. Ya, nanti ketemu MA-nya minus berapa gitu kan. Daripada saya susah ngitung, saya lihat catatan. MA kita Minus 22. 2,219. Ya, minus 22,219. Ya, minus 22,219. Nah, itu MA-nya. Udah, selesai. Tinggal bikin diagram. Oke? Apa ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak, saya lanjut bikin diagram. Diagram positif, negatif, positif, negatif, positif. Oke, untuk diagram kita mulai ya. Sekarang kita dari diagram N yang biasanya selalu 0. Nah, sekarang kan kita mulai dari kiri. Nah, kiri kan ada gaya horizontal nih. Ini positif atau negatif? 0,121. Oke, terus dia jalan ke C ya. Jalan ke C ya. Ke C nggak ada perubahan ya, tidak ada gaya horizontal. Berarti dia masih sama sampai di D. Ya. Di D dia dikurangi ya. Ini negatif kan? Ini kan negatif. Dikurangi 2,121. Minus 2 ya. Kan ini dikurangi 2,1 minus 2. Jalan lagi sampai E. Tambah lagi sampai 0. Tambah 2. Berarti ini positif, ini negatif. Jadi di batang daerah A sampai D dia tertarik ya. Dia tertarik begini. Kalau yang ini dia tertekan. Ada gaya tekan. Terus ini sudah 0. Jadi nanti gini. Oke, gampang ya? Apa ada pertanyaan? Dan Pak, dari min 2 itu ke kanan naiknya kok bisa plus 2 itu, Pak? ini ada 2 di sini. Di titik E. Oh iya iya. Di titik E ini ada plus 2 ya. Jadi kan ada gaya pertama di sini, gaya kedua di D, gaya ketiga di D. Oke.
kalau sudah kita diagram N sama D ini gampang. Yang susah nanti yang M, karena kita perlu ngitung satu-satu posisi. Sekarang kita diagram D. Kita punya diagram D. Diagram D kita mulai dari kiri ya, biar naik ya, 7,595 ya. Betul. Terus di C dia turun jadi 5 ya, 0,595 ya, kurangi 2 ya. Lanjut lagi ke D, turun lagi 2,121. Jadi 3,4 ya. Harusnya ini 3,46 itu. Lanjut lagi, diturunkan lagi ke 0. Gitu. Oke. M-nya sih kita bisa nebak ya. M-nya nanti pasti dia kayak segitiga begitu ya, karena kan ini lurus ya. Kemarin kan saya udah ngajari ya, kalau D-nya lurus berarti M-nya miring. Kalau D-nya miring, M-nya berarti lengkung. Oke, kalau sudah kita diagram momen, nah ini nih, diagram momen ya. Diagram momen. Oke, kita mau hitung dari kiri apa dari kanan nih. Kalau sebenarnya kalau jepit bebas itu enak dari kanan. Karena kita tahu ya di sini kan 0 ya. Sampai di E dia masih 0. Sampai sini setuju? Iya, Pak. Ya kan, kalau kita lihat kanan kan dia masih 0 kan. Nah, kalau di D, coba kita lihat kanan ya. Berarti kita hitung, jadi kita hitung lagi FD sekarang. FD sama dengan, ada gaya apa aja yang membuat D berputar kalau dilihat dari kanan? Harus vertikal dari bebas, Pak. 2,12, Pak. Enggak, ini yang benar. 3,464. Kan titik putar kita di sini kan? Di D. Iya, Pak. 3,46. 2 ini kan nggak ngaruh ya. 2 ini nggak ngaruh. 3,464. Nah, 3,464 dikali jaraknya 1 meter. Kan? Jadi dia, kalau dia muternya gini ya, berarti dia negatif ya. Negatif 3,464. Terus kita lanjut lagi sampai C. Nah, kita harus hitung lagi MC berapa. MC ini berarti kan 2,121 dikali 2 meter ya, minus 2,121 dikali 2 di minus lagi ini 3,464 dikali 3 meter ya, 4 meter kurang 1 kali 3. Nah, nanti akan ketemu lagi kayaknya berapa. Coba saya kalkulator di sini. 3,44 dikali 3 10,4 10,392 14,63 ya, 14,63 minus. Nah, terus di paling ujung ini minus 22,269. Udah, jadilah segitiga begini. Dari sini ya. Apa ada pertanyaan untuk diagram momen?
nanti jadinya gitu. Nah gini, ya benar ya, 14, 22. Set, patah-patah set. Bidang momen, ini tadi yang tarik tekan. Mungkin perlu bikin soal latihan ya, soalnya kan saya selalu menjelaskan, cuma mendengarkan mungkin belum pernah coba ya. Saya jadikan ini PR ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Ini kayaknya menantang lah. X ini nomor terakhir NRP ya. Paling terakhir, satu angka paling terakhir. Jadi kalau 10 ya pakainya 0 ya. Ini 0 bagi 4 kan 0. Jadi kalau NRP-nya 1 ya jadinya koma ya. 1 tambah 1/4, 1,25 gitu ya. Nanti dibagi di sini, ini sin sama cos gitu ya. Bisa 2. Nanti hitung ininya. Momennya paling BCG. Ini merata ya, jangan lupa buat merata ya. Dikalikan jarak ini 2 kali. Dikalikan ini totalnya. Itu ya. Ini saya masukin ke dia. Habis kelas saya masukin dia juga. Oke, kalau sudah kita ada pertanyaan terakhir sebelum saya masuk ke ini absen ini. Bentar Pak, yang NRP tadi gimana Pak? Boleh NRP terakhir. jelaskan ulang? NRP paling terakhir itu pengganti angka X ini. Jadi kalau NRP-nya misalkan 5, berapa angka depannya berapa bla 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 bla, paling terakhirnya 5 gitu ya. Berarti X ini kita isi 5. 3 tambah 5/2. Jadi kan ini panjangnya 5,4 berapa? 1, sekian. Jadi setiap orang nanti akan beda. Paling yang sama itu kalau angka belakangnya sama itu baru bisa jawaban akhirnya sama. Baik Pak, terima Ya, kasih. ini cuma menghindari langsung nyontek gitu loh maksudnya. Jadi mau nggak mau akan belajar sendiri. Nyoba, mau nggak mau nyoba maksudnya. Nyoba ngitung. Malam, Pak. Ya, Ini tadi kan saya itu lihat untuk membedakan penggunaan sin sama cosnya itu gimana ya, Pak ya? lihat sudutnya di mana. Kalau sudutnya di sini berarti yang ini yang cos. Ini yang sin. Lihat sudutnya. Nah, sudutnya di gitu. sini. Berarti ini yang cos. Sebelahnya sudut itu cos. Itu ya ini cuma mengingatkan kembali sih. Dulu mungkin belajar ini sudah lama soalnya ya. Ini kan waktu SMA ya. Sin cos. Iya, Pak, sudah lama, Pak. Ya. Sebelahnya derajatnya. Kalau yang diketahui derajatnya sini misalkan. Ini 60 kan. Ya berarti cosnya cos 60 ini. Nah, gitu. Tergantung mau dipakai yang mana ini. Yang sin 60. Toh sin 60 itu sama dengan cos 30. Jadi jawabannya pasti sama. Mau pakai derajat yang satunya juga sama. Daripada bingung-bingung, pokoknya sebelahnya sudutnya ya. Sebelahnya sudut. Cos. Oke. Ya. Kita masuk ke absennya. Karena memang masih awal-awal perkuliahan, itu kadang ada yang baru KRS-nya telat, itu